penilaian saya terhadap Gibran. Gibran itu apa yang disampaikan dia itu tajam. Apa yang disampaikan oleh Gibran itu terengginas, menohok. Tetapi ingat satu hal, ada yang dilupakan dalam setiap pertanyaan-pertanyaan tajamnya seorang Gibran. Gibran masih menyisakan adat-adat ketimuran anak-anak muda Indonesia. Ini yang nggak boleh dilunturkan, nggak boleh dikesampingkan. Tetap masih ada kata permohonan maaf. Sama halnya, mohon maaf ya Mas Rocky. Contoh misalnya, pada saat Mas Rocky dalam konteks debat-debat diskusi, saya sampai hari ini orang yang menghormati beliau dalam konteks diskusi. Beliau sering menggunakan kata-kata yang ekstrim, tapi bagi kita itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi kita. Nah, yang jadi problemnya adalah yang menyampaikan adalah Rocky Gerung, yang mungkin notabene selain memang beliau dianggap pinter, yang kedua mungkin secara umur dianggap lebih. Andaikan yang ngomong kayak Mas Rocky Gerung ini orang anak muda yang umur 25 tahun, saya yakin juga. Ya, boleh Mas, silakan Mas. Kalau Anda bilang tidak sopan, kita mau tanya, bahasa tubuh itu terlihat tidak sopan. Saya berdebat dengan ketidaksopanan etikal, lain itu. Saya nggak mengeledek orang dengan bahasa tubuh yang sekedar slapstick itu. Saya menghina pikiran orang, bukan menghina tubuh lawan debat saya. Saya nggak pernah menghina tubuh lawan. Saya melecehkan adalah reasoning dia itu. Saya tunjukkan di mana kesalahan etikal dari cara dia berpikir itu. Jadi itu, ya itu apple to apple, tetapi antara apple sehat dan apple busuk. Oke, makasih. Artinya begini, poinnya yang saya mau bilang di balik itu semua, mau apapun yang dilakukan oleh Gibran, definisi mesti jelas dulu tuh. Kita kritik atau Anda tadi kritik dan Anda bela sifat etiket, bukan sifat etisnya lain. Soal Mahkamah Konstitusi itu ada masalah etis karena ada relasi kekuasaan di situ. Perilaku Gibran itu bukan soal etis, soal etiket. Itu bedanya tuh. You bisa bedain dulu nggak? ngerti? Nggak ada masalah Mas. Saya tanya dulu, you bisa bedain nggak antara etiket dan etika itu? Saya Tunggu, saya tanya dulu, you bisa bedain nggak? Saya pikir kalau you nggak bisa bedain, nggak ada gunanya saya bicara.